Marilah kita dengarkan bersama-sama dengan seksama ini penjelasan yang penting mengenai Brigade Pangan. Sudah hadir narasumber kita Bapak Dr. Ahmad Dedi Satori, SMC. Ya, makasih ya. Beliau adalah Widya Iswara Madya di BPPP Ketindan Malang. Yang terhormat Bapak Dedi Ahmad, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semuanya. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa mengikuti kegiatan literasi yang diselenggarakan oleh BP Pustaka. Pada pagi kesempatan ini saya coba ingin diskusi Bapak Ibu dan anggota tim Brigade Pangan berkaitan dengan optimalisasi kinerja Brigade Pangan sebagai strategi akselerasi swasembada pangan berkelanjutan. Kemudian pada saat ini kondisi di sektor pertanian Indonesia bahwasanya sektor pertanian adalah sektor bagi kehidupan masyarakat. Ternyata dengan jumlah masyarakat Indonesia, rakyat Indonesia sebanyak 280 juta, sekitar 98% lebih itu tingkat konsumsi rumah tangganya sebesar itu. Pengalaman saya ketika saya di beberapa tempat, di beberapa provinsi, dari Aceh sampai Papua, Merauke, ternyata data yang tadi saya sampaikan bahwasanya tingkat konsumsi beras di masyarakat Indonesia itu sebesar 98%. Itu fakta di lapangan seperti itu. Ternyata dari mulai Sabang sampai Merauke, masyarakat kita sudah mengkonsumsi beras yang cukup tinggi. Padahal ya, kalau seandainya kita hitung-hitung ya, kebutuhan beras kita itu dengan luas lahan yang luas bagus lahan itu sekitar 7 hektar lebih, ya sekitar 7,3 hektar, sehingga kalau kita kalkulasikan untuk kebutuhan pangan untuk masyarakat Indonesia yang jumlah penduduknya 280 juta, tentunya kita harus ekstra keras untuk memenuhi kebutuhan pangannya. Karena apa? Indonesia membutuhkan beras per tahunnya untuk pemenuhan kebutuhan pangan untuk rakyat Indonesia yang 280 juta itu memerlukan 30 sampai 32 juta ton per tahunnya. Kalau kita kalkulasikan per orang per hari itu kisaran satu orang tuh membutuhkan beras untuk konsumsinya itu sekitar 200 sampai 300 gram. Kalau kita dikonversikan ke bulan itu kisaran butuh 6 sampai 9 ton. Sehingga begitu besarnya kebutuhan akan konsumsi beras untuk rakyat Indonesia itu untuk pemenuhan pangannya. Di satu sisi kita ada dihadapkan dengan persoalan-persoalan di sektor pertanian. Intinya saya akan bicara tentang masalah-masalah besar saja. Yang pertama yaitu kurang minatnya generasi muda kita untuk terjun ke sektor pertanian. Nah, rata-rata usia petani kita di Indonesia itu kisaran 50 sampai 60 itu sebesar 60%. Ya, 60 sampai 70% itu tingkat usia petani kita di rentang usia 50 sampai 60 tahun. Bayangkan saja Bu Nuni, ketika petani kita di usia 50 sampai 60 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, 30 tahun yang akan datang, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan pangan kita yang tentunya tadi laju pertumbuhan penduduk itu semakin meningkat sehingga akan diimbangi dengan kebutuhan pangan sendiri. Kalau seandainya tidak ada generasi muda yang kita akan terjun ke pertanian, maka ini akan menjadi ancaman ya ketahanan pangan di negara kita. Ya, sehingga kita akan tergantung oleh negara lain sehingga bisa saja kita bukan lagi kalau kita berbicara dijajah itu dulu zaman Belanda, Jepang datang ke sini mungkin kita bisa saja dijajah di sektor pangannya sehingga kita akan tergantung oleh negara lain tentang supply ya ataupun pemenuhan kebutuhan pangan untuk rakyat kita Indonesia. Kemudian yang kedua kita berbicara tentang persoalan di sektor pertanian kita tentang kesejahteraan petani. Memang data yang kita sekarang kita sudah meningkat indeks pertanaman kita, kemudian dibuktikan dengan itu, kemudian
nilai tawar petani kita meningkat. Kalau tidak salah 124 sekian dan sebagainya, mohon dikoreksi Bu Nuni atau Ya. Bapak Ibu lain kalau seandainya salah, itu kita sudah peningkatan. Namun dibandingkan negara tetangga kita, NTP kita, nilai tawar petani kita masih cukup perlu kita optimalkan kembali. Sehingga ini bicara tentang kaitan dengan tingkat kesetaraan. Memang dalam hal ini upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani ini sangat luar biasa dengan terobosan-terobosan kebijakan-kebijakan yang strategis yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia khususnya di Kementerian Pertanian. Kemudian yang ketiga, masalah di sektor pertanian yang besar yaitu yang saya sampaikan ke Bapak Ibu berkaitan dengan belum optimalnya produktivitas ya, khususnya untuk tanaman padi itu masih belum optimal. Kisaran untuk produktivitas padi di kita rata-rata di Indonesia itu Bu Nuni kisaran hanya di bawah 5,5 ton, di bawah 6 ton, kisaran 5,3 tonan. Sehingga eh, pemerintah sehingga yang tadi yang melatar belakangi bahwasanya pertanian itu sebagai sektor kehidupan manusia, pertanian sebagai tulang punggung keberlanjutan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat petani karena 39 juta penduduk itu bergantung mata pencarian di sektor pertanian. Sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, pemerintah berupaya meningkatkan sektor pertanian sebagai sektor yang sangat menjanjikan baik itu untuk peningkatan pendapatan ataupun pemenuhan kebutuhan. Sehingga perlu ada optimalisasi program yang diluncurkan oleh pemerintah. Satu, ada namanya intensifikasi, kemudian dan ekstensifikasi gitu kan. Sehingga ya perlu saya sampaikan upaya apa yang harus kita lakukan, apalagi Pak Presiden kita, ya Pak Prabowo di dalam sidang pelantikan pada saat tanggal 20 Oktober tahun 2024, beliau menyampaikan dengan kondisi potensi Indonesia yang luar biasa, tanahnya subur loh jinawi, kalau istilah Kus-Plus itu nyampaikan tongkat menjadi tanaman, kemudian apa sih yang tidak bisa ditanam oleh tanah di Indonesia itu, sehingga Ya. beliau mencanangkan program bahwasanya Indonesia harus segera swasembada pangan dalam waktu yang singkat-singkatnya. Sehingga pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian, dengan melihat kondisi yang faktual di lapangan dengan sebagian petani-petani kita masih dikelola secara tradisional, kemudian kita coba mengoptimalkan pengelolaan sistem pertanian kita secara modern. Sehingga bisa menekan biaya produksi, mengefisienkan biaya produksi, sehingga bisa meningkatkan produksi, apakah bisa meningkatkan dari indeks pertanamannya, ataukah bisa meningkatkan produksi dari tadi yang rata-rata 5,3 menjadi 6 ton atau bahkan bisa 7 ton rata-rata di Indonesia. Dan tentunya yang ketiga yaitu bisa meningkatkan tingkat kesejahteraan dari petani. Mungkin beberapa bulan ini petani sudah tersenyum Bu Nuni ya, dan Bapak Ya. Ibu semuanya dengan HPP harga petani untuk tingkat petani itu sekitar minimal harga 6.500. Jawa Timur sendiri Ya. kemarin saya tanggal 1 sampai tanggal 6 ternyata harga gabah GKP, gabah kering panen itu sudah mencapai 7.200 sampai Oh, 7.400-an. Itu sesuatu yang sangat luar biasa kan. Sehingga iya. tadi saya sampaikan petani-petani kita di negara kita ini dengan kebijakan pemerintah, petani bisa tersenyum, bisa menikmati manisnya sektor pertanian untuk keberlangsungan kehidupan mereka. Apalagi ditunjang dengan program tanggal 22 Oktober 2025 kalau tidak salah ya Bu Dunia, ada Ya. penurunan harga pupuk subsidi kita Oh, baik itu urea, poska, NPK dan sebagainya. Itu sesuatu yang ya. sangat luar biasa dan sangat menggembirakan bagi petani. Nah, kemudian ketika tadi kita berbicara, kita bertransformasi dari pengelolaan sektor pertanian dari tradisional ke modern, tentunya kita memerlukan kelembagaan yang sangat tangguh, kelembagaan yang orientasinya dikelola secara bisnis dan orientasinya harus profit oriented. Hmm. Sehingga pemerintah mencanangkan ada namanya program Brigade Pangan dengan sistem pengelolaan ya, pengelolaan pertanian secara modern yang berisi anggotanya itu ya. Jadi ini saya sampaikan Bu Nuni dan Bapak Ibu Ya. semuanya, apa sih Brigade Pangan? Brigade Pangan adalah kelembagaan usaha yang beranggotakan 15 orang petani milenial yang usianya 19 sampai 39 tahun yang tentunya mengelola usaha di bidang tanaman budidaya padi di lahan optimalisasi ataukah lahan cetak sawah rakyat. Kemudian eh, dari kelembagaan-kelembagaan tadi ya BP itu dituntut Bapak Ibu harus bisa bertransformasi menjadi pengelolaan secara modern dengan menggunakan beberapa alat mesin pertanian sehingga bisa
persoalan di kita itu kan tadi saya sampaikan tingkat efisiensi. Nah, ketika kita penggunaan Alsintan untuk pengelolaan sektor pertanian, maka bisa menghemat, ya kan, biaya ya, usaha tani yang kita keluarkan itu bisa sampai 30 sampai 40% Bu Nuni ya, gitu kan. Hmm. Iya. Kemudian apa sih yang menjadi tujuan penumbuh kembangan Brigade Pangan? Yang pertama tentunya mendorong dan meningkatkan generasi muda untuk berusaha tani melalui Brigade Pangan. Nah, harapannya tadi persoalan tadi berkaitan dengan minat generasi petani muda yang enggan untuk terjun ke lapangan, mereka lebih lebih menikmati memilih sektor-sektor bermata pencarian di pabrik ataupun di sektor-sektor yang lain kan gitu. Kemudian yang kedua yaitu menumbuh kelembagaan ekonomi petani yang dikelola petani milenial ya melalui Brigade Pangan. Ya. Harapannya ketika kegiatan usaha tani dikelola oleh petani-petani milenial melalui Brigade Pangan berorientasi yang tadi orientasi bisnis sehingga menumbuh-numbuhkan kelembagaan-kelembagaan yang ada di sekitar kita ataupun kelembagaan yang ada di desa menjadi kelembagaan yang ekonomi yang memiliki apa sehingga ketika kita berbicara bisnis, ini pengalaman saya juga, Bu Nuni saya sampaikan, bapak saya ini petani Bu Nuni, ya. Kebetulan Oke. saya dari Cirebon, dari Jawa Barat juga. Nah, ketika saya Ya. tanya, Pak, bapak ini pernah nyampaikan bahwasanya nanam padi ataupun apa dengan luasan yang sempit, ya, dengan 2000 meter persegi dan sebagainya, belum mengalami, belum menikmati keuntungan dan sebagainya. Itu pada saat itu ya, Bu Nuni ya. Kemudian, Ya. kenapa saya tanyakan, kenapa sekarang masih eksis nanam padi? Ya, nah bapak saya menjawabnya apa? Kalau saya nggak nanam padi, nak, nanti kita mau makan apa kan itu. Sehingga ayo kita mulai kita bertransformasi. Bagaimana sektor pertanian itu harus berorientasinya ketika kita melakukan kegiatan di bidang pertanian harus berpikir orientasinya profit, ya sehingga kita harus dikelola secara bisnis. Bagaimana ketika pengelolaan bisnis itu harus menguntungkan ya artinya bisa kita mendapatkan profit dari kegiatan tersebut. Kemudian tujuan yang ketiga yaitu percepatan pengelolaan lahan ya baik itu di lahan oplah, rawa ataukah non rawa ataupun cetak sawah ya untuk meningkatkan indeks pertanaman produksi padi ya karena tadi saya sampaikan BP itu intinya apa? BP itu adalah kelembagaan usaha yang mengelola usaha tani di tanaman padi. Itu poinnya sehingga tidak tawar-menawar bahwasanya BP itu ya harus mengelola lahan untuk usaha di tanaman padi kan gitu kan. Kemudian Hmm. kalaupun usaha-usaha di sektor yang lain apakah boleh? Ya boleh, tetapi ya ketika usaha tanaman padi sudah berkembang, sudah berjalan dan sebagainya baru boleh berekspansi ataupun mengembangkan usaha-usaha di sektor yang lain ya kan gitu. Kemudian tujuan yang keempat yaitu meningkatkan kapasitas dan pendapatan anggota Brigade Pangan melalui pertanian modern berbasis tanaman padi ya. Nah, pendapatan ini yang dulu pernah sekitar beberapa bulan yang lalu atau awal tahun mungkin ada opini di masyarakat bahwasanya ketika kita ada pemerintah merekrut eh, tenaga kerja ataupun brigade pangan dengan digaji oleh 10 juta. Nah, itu yang kurang Ya. tepat menurut saya. Artinya apa? Ketika generasi-generasi muda ataupun petani tergabung di dalam brigade pangan, maka dia akan potensi potensi untuk mendapatkan pendapatan yang kita hitung sudah kalkulasikan itu minimal 10 juta per bulan dan itu bukan sesuatu yang halusinasi, sesuatu yang tidak bisa kita jangkau itu fakta jadi nyata jadi kisah nyata itu bukan hanya film Indosiar saja Bu Doni tetapi kisah nyata ketika pendapatan anggota brigade pangan bisa mendapat 10 juta itu sesuatu yang real dan nyata dan tadi disampaikan oleh Pak KBB bahwasanya di beberapa tempat di provinsi yang sudah terbentuk brigade pangannya itu sudah bisa menghasilkan cuan dari usaha yang dilakukan oleh brigade pangan itu. Kemudian yang berikutnya sehingga dengan empat tujuan tadi sehingga bisa harapannya bisa meningkatkan produksi dan produktivitas di sektor pertanian oleh Brigade Pangan itu sendiri. Tahapan penumbuh kembangan Brigade Pangan dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berkaitan dengan persiapan meliputi pemetaan lahan ya SDM, Alsintan dan sarana produksi dan infrastrukturnya. Ini biasanya dilakukan kegiatan SID yang dilakukan oleh perguruan tinggi nih, memetakan Ya. lahan-lahan yang potensial untuk ditingkatkan indeks pertanamannya. Ketika lahan itu sudah dipetakan, sudah SID dilakukan SID oleh perguruan tinggi, lahan-lahan itu yang potensi untuk dinaikkan indeks pertanamannya, ketika dilanjutkan dengan program namanya optimalisasi, baik itu pembangunan sumur sibel, kemudian tadi apa JIT dan sebagainya untuk oplah dan sebagainya. Dengan adanya kegiatan-kegiatan oplah potensi sekali lahan tersebut untuk
tanam kembali di musim ketiga, sehingga tadi yang disampaikan oleh manajer BP itu persoalan ketersediaan air sebenarnya sudah selesai, harusnya sudah tuntas ketika program OPLA itu sudah selesai dilaksanakan kan, sehingga tinggal keberlanjutannya apa, BP mengelola lahan-lahan yang pasca OPLA tadi ya, tahapannya Ya. tadi kan SID, kemudian pembangunan konstruksi, kemudian ada program OPLA yang dikelola oleh Poktan, kemudian setelah selesai OPLA tersebut baru dilanjutkan oleh Brigade Pangan untuk mengelola lahan-lahan pasca OPLA tersebut. Kemudian tahapan persiapan yang kedua yaitu dilakukan sosialisasi pada masyarakat, petani, kelembagaan petani, dan pamong desa, perangkat desa itu ya. Kemudian yang ketiga yaitu fasilitasi pembentukan Brigade Pangan. Dalam tahapan yang keempat yaitu di dalam persiapan pembinaan Brigade Pangan dalam pengelolaan usaha tani yang disepakati oleh pemilik lahan dan sebagainya. Nah, kemudian tahapan yang kedua di dalam penumbuh kembangan Brigade Pangan, yang kedua yaitu pembentukan Brigade Pangan. Yang pertama yaitu musyawarah antara petani dan petani milenial, calon Brigade Pangan dengan pamong desa ataupun perangkat desa. Baik itu dengan instansi terkait didampingi oleh penyuluh ataupun pendamping. Yang kedua, tahapan yang kedua yaitu penetapan pengurus dan anggota Brigade Pangan dituangkan dalam berita acara pembentukan Brigade Pangan. Nah, ini tadi mungkin Bu Nuni dan tim ada waktu itu ada pernah datang ke Jawa Timur, ada Pak Sigit, ada Pak Kelsey-nya, kemudian ada Pak Boy, kemudian ada 4 orang kalau salah itu hadir ke Ya, sini. Pak Ini Suryono. Pak Suryono, sehingga mengadopsi pola yang dilakukan oleh kami dengan cara apa? Ada sistem perekrutan untuk Brigade Pangan. Sehingga kita apa? Kenapa kita menetapkan strategi untuk perekrutan? Karena kita memastikan sebagai jaminan Brigade Pangan bukan hanya yang tadi Pak Kadis sampaikan, apa namanya? Cicing-cicing tadi tuh. Apa? Cing. Tucing apa? Terbentuk terus cicing gitu ya. Gitu ya. Iya. Itu bagus lagi tuh. Saya jadi banyak kosakata baru nih didapatkan gitu. Jadi ketika kita memastikan BP yang sudah kita bentuk tuh bisa operasional. Tentunya ketika BP itu bisa operasional, ketika kita sudah memiliki dasar kompetensi yang kita miliki. Nah, jadi anggota-anggotanya harus memiliki dasar kompetensi. Apa sih kompetensi yang harus dimiliki di dalam Brigade Pangan? Yang pertama, satu, manajerialnya. Ya, bagaimana cara menata orang, memanage sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada, dan itu tusinya di manajer. Itu kompetensi yang harus diperlukan oleh organisasi ataupun kelembagaan usaha yang namanya Brigade Pangan tadi. Kemudian kompetensi apa yang kedua yang harus dimiliki? Yaitu yang kedua yaitu kaitan dengan administrasi dan pengelolaan keuangan. Itu yang dimiliki oleh divisi keuangan ataupun divisi keumum. Itu makanya kita memastikan itu. Yang ketiga berkaitan dengan kompetensi kaitan dengan Alsintan, baik itu pengoperasiannya, kemudian perawatannya dan sebagainya, ataupun ketika ada troubleshooting, tentunya yang ringan-ringan ya, itu bisa dikelola. Dan kemudian kompetensi yang terakhir minimal yang kita memiliki standar ketetapan di dalam syarat untuk menjadi anggota BP itu yang ketiga yaitu dia memiliki kompetensi ataupun pengalaman di bidang usaha tani tanaman padi, sehingga kita langsung go ahead, kita langsung tancap gas. Kalau anak sekarang tuh Bu Nuni istilahnya gaskeun gitu, gasken gitu kan. Jadi langsung jalan gitu kan gitu. Jadi itu yang kita inikan, sehingga kemarin ketika teman-teman BP Pustaka datang ke kita banyak sharing gitu kaitan dengan itu. Karena kita hanya ingin memastikan BP yang sudah terbentuk bukan hanya tucing ya, terbentuk terus cicing gitu. Kalau saya boleh meminjam istilahnya Pak Kadis tadi ya, gitu. Kemudian tahap yang keempat, kaitan dengan pembentukan Brigade Pangan yaitu penandatangan SK. Ya, surat keputusan pembentukan BP oleh kepala desa atau kepala dinas yang melaksanakan penyuluh pertanian. Nah, kenapa saya cantumkan kepala desa? Untuk juknis yang lama ketika di Rawa ataupun di CSR memungkinkan ya SK itu diterbitkan ataupun ditandatangani oleh kepala desa, ataupun lurah dan sebagainya. Pada saat itu kami sudah menghipotesis, menduga, memprediksi. Nah, bagaimana tingkat kesulitan ketika Brigade Pangan itu dibentuk di lahan non rawa ya, khususnya di Jawa yang kepemilikan lahannya, kalau kisaran kita itu kepemilikan lahan itu kisaran 0,2 sampai 0,5, sehingga kita perlu ekstra punya effort yang sangat luar biasa untuk melakukan kegiatan Brigade Pangan itu di Pulau Jawa atau khususnya di lahan di non rawa ya, karena kepemilikan tadi lahan sempit, sehingga kita perlu membutuhkan rekayasa yang sangat luar biasa. Kebetulan kami ada banyak tim juga, tim ahlinya yang ahli-ahli rekayasa sosial karena kita di bidang penyuluhan pertanian. Sehingga ini Bapak Ibu, kalau kita di lahan non rawa, kenapa juknis yang lahan non rawa khususnya itu diperbolehkan oleh kepala dinas? Karena tadi lokasinya spot-spot. Mungkin saja ada penggabungan, ada merger lintas desa.
bahkan ada lintas kecamatan. Betul apa enggak, Bu Nuni? Ada Iya nggak kan? nih, Satu Bapak, Bu BP, Ana? satu BP ada terdiri dari beberapa desa. Ya kan karena lahannya tidak mencukupi, lahan oplahnya tadi kayak contoh nih yang di Cibaliung tadi kan, nggak tahu desa apa tadi saya nggak mendengarkan dari desa mana. Itu lahannya 137, sedangkan minimal pengelolaan lahan yang dikelola oleh BP itu harus 150 sehingga perlu ada penambahan dan sebagainya gitu. Nah, mungkin saja kalau di kami Bu ada penggabungan ataupun merger dari beberapa desa, bahkan ada 3 kecamatan yang menjadi hanya satu BP dan sebagainya sehingga Iya. itu difasilitasi kita di Juknis pembentukan Brigade Pangan di lahan non-rawa itu SK tersebut bisa diterbitkan oleh kepala dinas ya tentunya yang Iya. melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Nah, itu ya. Kemudian tahapan yang Ya. keempat di dalam pembentukan yaitu tentunya input data anggota BP ke aplikasi Simlutan ya oleh teman-teman penyuluh, admin. Jadi artinya nanti timnya Bu Ana bisa menginput adminnya untuk anggota-anggota BP tadi yang haur langit tadi untuk dimasukkan di dalam Simlutan. Tentunya mekanismenya ada, bisa masuk di kelembagaan petani di situ ada khusus Ya. platform khusus berkaitan dengan Brigade Pangan. Kemudian yang terakhir di dalam pembentukan Brigade Pangan yaitu yang tahapan yang kelima melakukan perjanjian kerjasama dan tentunya di dalam PKS ini kita harus melakukan tadi pendekatan-pendekatan sangat luar biasa karena jangan sampai opini-opini yang saya mendengar di lapangan karena saya terus terang saja Bu Nuni saya sudah punya apa ya karena ditugaskan oleh kementerian oleh pusat gedung gedung D di Ya. kementerian itu badan SDM itu saya ditugaskan ke Papua menangani kaitan dengan BP saya menangani di Sulawesi Selatan ya di Hmm. ada beberapa kabupaten kemudian saya menangani di Kalimantan ya Kalimantan Tengah terakhir kemarin kan gitu kan kemudian saya sekarang karena BP Kepindan menanggung jawab di Jawa Timur sehingga saya mengimplementasikan pengalaman-pengalaman di provinsi yang lain itu untuk pembentukan BP di Jawa Timur. Sehingga ini yang menjadi persoalan ya. Ini yang menjadi rumit sekali ketika kita menghadapi perjanjian kerjasama karena opini-opini yang ada di masyarakat bahwasanya ini kita harus merubah mindset ataupun paradigma ataupun merubah ya opini-opini yang ada di petani-petani bahwasanya ketika kita melakukan kerjasama dengan Brigade Pangan mereka kekhawatiran mereka petani itu yang pemilik lahan itu lahannya akan diambil alih 100% oleh BP. Itu yang pertama. Yang kedua, maka dia tidak akan melakukan kegiatan usaha tani lagi karena lahannya sudah diambil sehingga dia akan menganggur ataupun tidak melakukan kegiatan ya. Itu yang kurang tepat ya. Ya tadi saya Ya. sampaikan tinggal Bapak Ibu bagaimana kita sekali lagi saya katakan merekayasa sosial. Saya yakin teman-teman penyuluh Bu Ana dan timnya ini ahlinya ahli nih, core of the core kan gitu kan di dalam rekayasa sosial dan sebagainya kan gitu kan. Jadi apa yang harus kita lakukan ya? Yang pertama metode ini hanya berbagi pengalaman Bu Nuni dan Bapak Ibu semuanya Ya. mungkin saja bisa diadopsi, bisa diterapkan di wilayah Bapak Ibu ya untuk melakukan kegiatan perjanjian kerjasama. Bisa juga Bapak Ibu tinggal amati, tiru dan modifikasi ataukah Bapak Ibu memiliki strategi ataupun rekayasa sosial yang sendiri sehingga nanti bisa saja saya belajar dari Bapak Ibu juga. Nah, pengalaman kami ketika kami melakukan perjanjian kerjasama dengan para petani, ada 2 metode yang kami tawarkan. Ada 2 cara yang kami tawarkan. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk menjawab opini yang tadi, bahwasanya petani nanti menjadi pengangguran, kemudian lahannya nanti akan diambil oleh Brigade Pangan dan sebagainya, gitu kan. Itu tidak untuk menjawab itu, kami menemukan 2 metode. Artinya yang pertama kita dikelola secara bersama-sama dengan Brigade Pangan. Yang pertama, metode yang pertama, petani pemilik lahan ataukah penggarap itu dijadikan kita sebagai tenaga kerja. Ya kan? Tenaga kerja oleh Brigade Pangan. Sehingga ketika petani tersebut pemilik atau penggarap dijadikan tenaga kerja oleh Brigade Pangan, maka mereka akan menghasilkan biaya ataupun upah dari tenaga kerja yang mereka lakukan kegiatan di lahan yang sudah dikerjasamakan oleh BP. Contoh di dalam satu musim petani bekerja selama 100 hari. Sehingga kalau seandainya mereka satu harinya itu 100.000, maka dikalikan saja, diperhitungkan ketika nanti kegiatan usaha tani sudah selesai. Nah, sehingga petani itu akan mendapatkan 2. Yang pertama dia upah dari tenaga kerja yang dia direkrut oleh tenaga BP tadi untuk mengelola lahan tadi. Yang kedua, petani bisa mendapatkan sistem bagi hasil tadi. Apakah sistem bagi hasilnya 30-70, 30 untuk petani pemilik atau penggarap atau 70 untuk BP ataukah 40-60 atau 50-50. Itu untuk
sistem bagi hasil tentunya sudah difleksibelkan di dalam juknis itu, tidak diatur secara saklek. Artinya apa? Pada prinsipnya ketika untuk bagi hasil itu yang prinsipnya yang harus kita lakukan dua. Yang pertama yaitu saling menguntungkan, dan yang kedua ada kesepakatan antara petani dengan brigade pangan. Tadi metode tadi Bu Nuni saya sampaikan Bapak Ibu semuanya. Ya. Yang pertama petani menjadi tenaga kerja di Tenaga kerja. brigade pangan, sehingga saya sudah simulasikan ke petani-petani yang ada di Jawa Timur dan mereka kecenderungan tertarik seperti itu. Selain itu dia satu sudah ada kepastian dia akan mendapatkan setiap musimnya akan mendapat keuntungan. Yang dulu dia berpikir, oh saya nanti ketika saya nanam padi bakal untung apa enggak, ya kan? Kemudian yang kedua, apakah dia ketika dia ingin menanam itu dia memerlukan modal sebagai, sedangkan ada beberapa petani yang mengalami kendala permodalan dan sebagainya. Itu ya Bu Nini. Kemudian yang kedua, metode yang kedua yaitu dengan sistem pengelolaan yang bersama. Artinya apa Bu Nuni? Ada BP mengambil peran sebagai apa, petani mengambil sebagai apa. Contoh BP itu sebagai untuk apa, pemasok dari kebutuhan saprodi, kemudian BP untuk mengolah tanah, kemudian petani yang hanya kapasitasnya taruhlah yang memelihara dan sebagainya. Itu dilakukan secara pengelolaan secara bersama-sama. Tentunya ini implikasinya dampaknya akan berpengaruh terhadap bagi hasil nanti di akhir. Kalau yang tadi petani tidak terlibat di dalam pengelolaan secara bersama itu mereka hanya menghasilkan 30%, sedangkan ketika dia melakukan pengelolaan secara bersama bisa saja dia mendapatkan 70 untuk dikelola petani karena mengelola lahannya, 30 untuk BP dan sebagainya. Itu tergantung dari kesepakatan dan sebagainya. Itu saja ya Bu Nuni ya. Berikutnya kaitan dengan skema organisasi brigade pangan. Tentunya ayolah kita merubah pola pikir dan mindset sistem pengelolaan organisasi. Jangan lagi sistem-sistem pengelolaan organisasi itu kayak yang zaman-zaman dulu tuh. Artinya semua ketua ataupun manajer pekerjaan itu dikerjakan oleh manajer dan sebagainya. Kita harus membagi tugasnya masing-masing dari masing-masing divisi-divisi itu. Kayak pada prinsipnya seperti sepeda motor Bu Nuni ya. Jadi ada sepeda motor yang harganya 10 juta, ada harga motor yang 20 juta, bahkan ada harga motor yang ratusan juta. Nah, bayangkan saja Bu Nuni ketika harga motor itu, harga yang ratusan juta tadi, puluhan juta tadi, kalau tidak ada pentilnya. Pentil itu kan harganya hanya berapa? Bagaimana apakah motor tadi bisa berjalan dan sebagainya. Jadi organisasi di dalam brigade pangan itu ada satu kesatuan, tidak ada yang merasa penting dan merasa yang paling hebat dan sebagainya. Sehingga sistem itu harus dibangun secara bersama dan sebagainya. Nah, sehingga harus pembagian tugas dari masing-masing divisi itu harus apa? Jangan sampai pekerjaan ditimpakan ataupun dibebankan oleh salah satu orang ataupun satu kelompok dan sebagainya. Sehingga nanti kelompok yang lain ketika nanti tidak ada pembagian, ada tugas yang melekat di dirinya dia akan kecenderungan enggan dan sebagainya. Itu kalau dari ilmu sosial ataupun ilmu penyuluhannya. Kemudian ini proses bisnisnya Bapak Ibu dari mulai pembentukan dan sebagainya. Kemudian ada namanya pemerintah bukan bantuan lagi. Kalau saya selalu mengatakan Bu Nuni, saya lebih suka pemerintah melakukan investasi kepada brigade pangan. Artinya kalau bantuan khawatirnya ada pengalaman yang kemarin ya salah gunakan dan sebagainya, sehingga kalau saya selalu mengatakan bahasanya investasi, pemerintah investasi bisa berbentuk dengan alsintan atau kasaprodi dan sebagainya, itu hanya sebatas stimulan saja bagi brigade pangan. Tentunya ketika pemerintah sudah memberikan stimulan investasi tersebut, BP dengan sendirinya akan secara mandiri melakukan kegiatan usaha. Tentunya karena BP ini kan baru seumuran belum 1 tahun. Kalau ibaratnya bayi itu kan masih belajar merangkak atau belajar jalan dan sebagainya. Sehingga perlu ada dituntun kalau orang kita Jawa digandeng gitu kan gitu. Sehingga nah inilah salah satu bentuk pemerintah kepedulian pemerintah terhadap brigade pangan untuk melakukan intervensi ataupun melakukan investasi ya pendampingan kepada brigade pangan berupa tadi investasi alsintan, kemudian saprodi dan sebagainya, sehingga tadi saya katakan sesuatu yang mungkin ketika petani itu bisa mendapatkan, anggota BP itu mendapatkan 10 bahkan bisa sampai 30 juta kalau rajin dan sebagainya setiap orang setiap bulannya. Nah, kemudian apa yang menjadi indikator ya? Apa yang menjadi indikator keberhasilan brigade pangan? Ya, kalau saya sampaikan 3 saja Bu Nuni, intinya Bapak Ibu semuanya. Yang pertama, meningkatkan indeks pertanaman ya dan produktivitas komoditas padi tentunya ya. Yang pertama, ketika di lahan CSR tentunya IP-nya 0. Itu bisa ditingkatkan menjadi IP1, bisa menjadi IP2, bahkan bisa menjadi IP3. Kalau saya katakan nggak usah bertahap lagi, dari mulai CSR kalau bisa IP0 sampai IP300 tuh gitu kan. Kalau saya inginnya gitu. Kemudian kalau lahan-lahan yang sudah terbentuk ataupun lahan baik itu rawa dan non rawa, dari IP1
diupayakan bisa menjadi IP 300 ya, atau bahkan yang tadi awalnya IP 200 sehingga bisa menjadi IP 300. Jadi itu menjadi indikator keberhasilan suatu brigade pangan, Bapak Ibu. Sehingga makanya tadi saya sampaikan Brigade Pangan adalah kelembagaan usaha yang menanam padi, Bu Nuni. Itu yang perlu ditegaskan. Jadi Brigade Pangan bukan hanya sewa jasa Alsintan gitu kan. Nah, kalau seandainya Brigade Pangan hanya sewa jasa Alsintan, itu ada kelembagaan lain, ada kelembagaan petani lain. Itu namanya UPJA, Usaha Pelayanan Jasa Alsintan. Beberapa tahun yang lalu tuh, ya. Dan Ya, program itu Upda. yang kita launchingkan. Nah, namanya Brigade Pangan ini adalah pasukan khusus. Kalau kita di TNI itu kan Hmm. Kopassus, pasukan khusus yang dibentuk oleh pemerintah untuk menuju ya swasembada pangan dan mensukseskan program pemerintah ya. Dan insya Allah beberapa hari lagi ini di bulan ini kita akan meluncing, pemerintah akan meluncing, insya Allah ini saya tidak mendahului ya, insya Allah karena saya dasarnya karena pidato Pak Presiden di G20 itu bahwasanya Indonesia sudah menuju swasembada pangan, apalagi dibuktikan dengan ada reward ataupun penghargaan dari FAO ya, lembaga resmi organisasi kaitan dengan pangan dunia. Kemudian yang menjadi indikator keberhasilan kedua tentang Brigade Pangan yaitu berkembangnya pengelolaan usaha tani melalui pertanian modernisasi berbasis tanaman padi. Tadi masalahnya apa? Ya, persaingan harga ya, kemudian cost-nya kita terlalu tinggi dan sebagainya kalau kita bandingkan negara-negara lain ya, produk-produk pertanian dengan negara kita Indonesia, apakah kita bisa bersaing dengan harga? Apa persoalannya di negara kita? Satu, biaya produksi kita terlalu tinggi, sehingga dengan langkah-langkah pemerintah yang kita lakukan dengan memodernisasi, dengan kita menggunakan Alsintan, dengan drone, bahkan bisa juga dengan IoT, pertanian berbasis smart farming, presisi dan sebagainya, kita bisa menekan biaya produksi sehingga bisa kita meningkatkan pendapatan dan bisa ketika kita bisa bersaing dengan produk-produk di negara lain. Karena apa? Negara kita memang memiliki culture yang berbeda karena kepemilikan lahan tadi yang sempit, kemudian eh, pengelolaannya tentunya kalau masak untuk 2 orang dengan 3 orang, 5 orang tentunya akan berbeda, Bu Nuni ya, gitu kan. Ya. Perbedaannya bukan 2 kali lipatnya, tapi hanya persentasenya kecil. Nah itu sehingga bisa mengefisienkan ketika menggunakan teknologi yang kita lakukan di kegiatan usaha tani pertanian. Kemudian yang ketiga, yaitu meningkatkan pendapatan anggota Brigade Pangan ya, baik itu seluruh dari 15 orang tadi pemilik lahan ataukah petani penggarap lahan ya yang sudah dikonsolidasi lahannya dengan Brigade Pangan. Kemudian arus proses pendampingan BP yang pertama, nah ini yang dilakukan oleh Pak Kadis tadi, kemudian oleh Bu Hani, Sarah, Bu Nuni, Bu Ana, Bu Ana, Bu Ana. gitu kan. Itu dilakukan koordinasi ya, pertemuan, kemudian identifikasi potensi wilayah, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia, kemudian pendampingan kerjasama dengan Poktan, Gapoktan, pemilik petani pemilik, kemudian yang keempat kaitan dengan pendampingan dalam perencanaan, ya, kemudian proses pendampingan budidaya dan panen, ya, kemudian Hmm. pendampingan pengelolaan pasca panen, kemudian pengelolaan literasi laporan keuangan, kemudian sampai terakhir di akses modal. Kemudian langkah-langkah yang dilakukan oleh kami Kementerian Pertanian, ada dilakukan pengawalan-pengawalan, ada kami dari Widya Suara, ada dosen dan sebagainya menjadi LO, kemudian ada dari Fasmud, kemudian ada ya macam-macam semuanya ya kita kerahkan untuk dalam rangka membantu kegiatan Brigade Pangan ini di lapangan. Kemudian kedua yang terakhir Bu ini ya. Yang pertama ini Ya. yang tidak kalah penting yang kaitan dengan strategi akselerasi Brigade Pangan. Yang pertama, nah apa yang harus kita lakukan supaya tidak tucing ya, Ya. dibentuk terus cicing gitu. Yang pertama harus kita lakukan yaitu mengidentifikasi jenis dan jumlah Alsintan serta menyusun analisis kinerja Alsintan sehingga Alsintan yang di wilayah BP itu Brigade Pangan mengidentifikasi ya Alsintan apa saja yang ada sesuai dengan kebutuhan dan kesesuaian dengan kondisi lahan. Jika Alsintan tersebut masih sekiranya kurang ya untuk wilayah untuk operasi untuk mengelola sektor pertanian di sana, bisa saja BP itu untuk mengajukan Alsintan untuk memenuhi kekurangan dari situ. Sehingga apa? Brigade Pangan bisa berkolaborasi, bermitra ataupun bisa bekerja sama dengan kelembagaan-kelembagaan petani yang lain seperti Poktan, Ubja dan sebagainya dalam pemanfaatan Alsintan dengan mekanisme sesuai dengan kearifan lokal, kondisi lapangan, apakah dengan sistem sewa ataukah dengan sistem bagi hasil dan sebagainya itu boleh. Tetapi ya yang perlu kita lakukan akselerasi dalam Brigade Pangan yang pertama itu mengidentifikasi ini dulu. Melihat kesesuaian dan kebutuhan. Jangan sampai Bapak Ibu ketika Alsintan di daerah tersebut sudah jenuh dipaksakan untuk turun di batu untuk diturunkan di Alsintan tersebut. Sehingga apa? Akan dituntut ya kinerja Alsintannya. Hati-hati Bapak Ibu ya, karena salah satu contoh saja untuk kinerja Alsintan untuk per hari dalam satu musim tanaman musim tanam padi itu 90 hari untuk traktor roda 4 itu per harinya selama 90 hari dituntut 2 hektar per hari. Kalau traktor roda 2 Bu Nuni itu dituntut kinerjanya Ya. 0,5. Tetapi kalau seandainya
daerah tersebut sudah jenuh, sudah tercukupi kebutuhan alsintanya, maka nanti akan pemenuhan kinerja alsintan itu akan mengalami kesulitan. Dan dikaitan dengan kesesuaian tentunya jangan sampai kondisi lahan di Brigade Pangan yang dikelola terasering dan sebagainya yang tidak memungkinkan combine harvester dengan kapasitas yang besar dan sebagainya, kita mengajukan combine dan sebagainya sehingga itu tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu yang saya maksud. Kemudian melakukan kegiatan agribisnis budidaya tanaman padi. Sekali lagi saya katakan, kalau tidak salah ketiga kalinya, BP harus melakukan kegiatan usaha budidaya padi. Namanya Brigade Pangan adalah kelembagaan usaha yang menanam padi, melakukan kegiatan usaha budidaya padi. Itu yang saya tekankan Bu Nuni, karena banyak di beberapa tempat yang saya datangi dari beberapa provinsi itu pemahaman Brigade Pangan itu hanya sewa jasa alsintan saja. Itu yang mungkin perlu kita luruskan, pemahaman yang kurang tepat terhadap BP-BP yang ada di beberapa tempat. Saya yakin kalau di Pandeglang aman lah ya. Kemudian yang ketiga yaitu menyusun pencatatan keuangan dan analisis usaha tani, ya baik itu ya analisis usaha tani kegiatan usaha tanaman padinya, dan baik itu dari usaha tani kaitan dengan alsintan yang sudah diberikan oleh pemerintah ya, itu ya. Kemudian yang keempat yaitu memastikan ketersediaan pembiayaan untuk pengelolaan usaha tani Brigade Pangan. Jadi Bapak Ibu, Brigade Pangan pembiayaan usaha tani itu tidak hanya kita di kurs saja, banyak kita bisa memanfaatkan sumber-sumber pembiayaan. Bisa dari yang ada program pemerintah, ada kredit usaha rakyat yang tentunya bunganya itu masih disubsidi oleh pemerintah. Kalau tidak salah masih 6% Bu Nuni ya sekarang ya. Yang mestinya secara normal bunga untuk peminjaman itu sekitar 8, sekian kalau tidak salah ya. Gitu kan. Sehingga Bapak Ibu, sumber-sumber pembiayaan bisa dari perbankan, KUR, kemudian sebagainya, kemudian bisa dari Basnas, kemudian dari CSR dan sebagainya. Kemudian yang kelima kaitan dengan peningkatan IP ya, yang tadi saya sampaikan, kemudian menjalin kerjasama dengan off-taker berkaitan dengan jaminan pasar ya, kaitan hasil yang dihasilkan padi yang dihasilkan oleh BP itu ya kan sudah ada penjualan dan sebagainya. Yang ketujuh berkaitan dengan jika aktivitas berbasis on farm sudah berjalan baik, Brigade Pangan dapat mengembangkan bisnisnya berbasis on farm. Ya salah satu contohnya apa? Bisa dengan perbengkelan, bisa sewa jasa alsintan, bisa dengan penyaluran pupuk subsidi, bisa penyaluran BBM subsidi dan sebagainya. Dan itu sudah diterapkan kegiatan-kegiatan usaha tadi yang kegiatan off farm itu dilakukan oleh beberapa BP yang sudah berjalan di kegiatan BP yang sudah terbentuk 2024 dan 2025. Dan yang terakhir yaitu untuk akselerasi Brigade Pangan kaitan dengan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi. Nah, harapan kami Bapak Ibu Brigade Pangan bahwasanya BP ini karena siklus usaha yang harus kita lakukan, pengelolaan usaha tani itu dilakukan secara kafah, secara menyeluruh. Artinya apa? Ketika saya melihat justru keuntungan yang diperoleh yang terbesar itu dari aspek hilirnya sebesar 70%. Kalau usaha yang kita lakukan hanya di rentang di hulunya itu hanya keuntungan yang potensi yang kita dapatkan hanya 30%-nya. Sehingga kalau kita melihat di lapangan banyak pedagang-pedagang petungkulak dan sebagainya itu lebih sejahtera hidupnya dibandingkan petani. Mohon maaf nih ya, ini hanya sebagian di daerah lain. Kemudian yang terakhir yaitu kaitan apa? Nah, setelah dibentuk dokumen-dokumen apa sih, Ji? Dokumen-dokumen apa saja sih Brigade Pangan yang harus disiapkan? Ya, yang pertama yaitu melakukan kegiatan perjanjian kerjasama, Bapak Ibu. Perjanjian kerjasama dilakukan tidak ada tawar-menawar, harus 5 tahun. 5 tahun. Kalaupun nanti ya Bapak Ibu ada revisi ataupun ada ketidaksepakatan antara petani dengan pemilik lahan dengan Brigade Pangan dan sebagainya, itu boleh diadendum, boleh direvisi PKS-PKS tersebut ya ketika sudah berjalan 2 tahun, 3 tahun dan sebagainya, tetapi untuk jangka waktunya 5 tahun. Untuk bagi hasil boleh. Tidak hanya 30-70% sesuai dengan kesepakatan, sesuai dengan prinsip yang tadi saya sampaikan. Kemudian yang kedua, ini surat pernyataan kesanggupan menaikkan IP. Ya, kalau tadi PKS, kemudian yang kedua untuk kesanggupan menaikkan IP. Nah, itu biasanya ini dokumen-dokumen yang harus diupload di aplikasi Monep Brigade Pangan. Ya, Bu Nuni ini ya. Ini hukumnya wajib nih. Ya, tadi saya sampaikan 70-80%, insya Allah minggu ini kami di BP Jawa Timur sudah tuntas nih kaitan dengan PKS dan itu nanti akan langsung kita upload di Monep Brigade Pangan dan itu langsung dipantau oleh kementerian, oleh pusat kan. Kemudian yang kedua, setelah disusunnya PKS, kemudian ada surat pernyataan kesanggupan IP dan sebagainya, baru Bapak Ibu membuat proposalnya, proposal pengajuan untuk apakah alsintan ataukah saprodi dan sebagainya. Nah, setelah proposal yang dibikin oleh BP-BP tersebut, maka direkapitulasi oleh Dinas Pertanian. Ya, dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Pandeglang ataupun Dinas Pertanian di daerah Bapak Ibu. Nah, itu nanti setelah direkap proposal tersebut dari BP-BP itu membuat sebuah usulan, surat usulan kalau alsintan ke Dirjen PSP, kalau untuk saprodi ke Dirjen Tanaman Pangan kalau tidak salah.
Nah, nanti akan ditembuskan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian. Nah, pengalaman kami Bapak Ibu ya yang di Jawa Timur ini dari 13 brigade kabupaten yang sudah mendapatkan karena kita sudah mengajukan kemarin sekitar 2 bulan 3 bulan yang lalu ya ke Dirjen PSP, maka alsintanya sudah turun. Kalau tidak salah yang ada 2 jenis, kalau tidak salah itu yang sudah pasti itu traktor roda 4, dan yang kedua itu yang sekarang lagi berprogres itu ada rotavator kan gitu. Itu sesuai dengan usulan ini, sehingga nanti selain tadi Dinas Pertanian tadi membuat usulan untuk pendamping brigade pangan, yang kedua yaitu dinas itu membuat usulan untuk alsintan ditujukan ke Dirjen PSP yang ditembuskan oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Penyuluhan Pertanian, kemudian usulan untuk saprodi. Kemudian yang kelima yaitu BP harus membuat jadwal tanam ataupun kalender tanam ataupun rencana tanam dan sebagainya itu ya di lahan yang sudah dilakukan perjanjian kerjasama. Kemudian BP melakukan ataupun menganalisis usaha tani, baik itu analisis usaha tani tadi di usaha tani padinya ataukah analisis usaha tani yang alsintannya jika BP itu sudah mendapat alsintan. Kemudian yang berikutnya yaitu BP harus membuat buku rekening 2, Bu Nuni, ya. Ya. Yang pertama yaitu buku rekening kaitan dengan cash flow tentang hasil kegiatan usaha tani itu. Kemudian yang kedua kaitan dengan rekening penyusutan. Nah, nanti pertanyaan nih, rekeningnya bank apa? Terserah bank mana saja yang kiranya mudah dijangkau oleh brigade pangan di wilayah tempat. Setahu saya sampai saat ini belum ada ketentuan harus perbankan mana dan sebagainya. Sehingga BP harus membuat buku rekening, 2 buku rekening. Yang tadi saya bilang, yang pertama buku rekening cash flow, yang kedua buku rekening kaitan dengan penyusutan alsintan. Harapannya rekening yang kedua penyusutan alsintan itu nanti ketika alsintan itu sudah nilai ekonomi sudah habis, BP tersebut bisa membeli ya alsintan baru itu dengan biaya-biaya yang sudah disisihkan dari penyusutan tersebut. Nah, kaitan dengan syarat-syarat tadi Bapak Ibu, kaitan dengan syarat untuk pembuatan rekening brigade pangan ya atas nama brigade pangan bukan manajernya, itu nanti saya sampaikan saja sama teman-teman BP Pustaka, ataupun kalau enggak ini bisa kita calling berdasarkan pengalaman yang kita lakukan. Kemudian yang terakhir Bu Nuni yaitu kaitan dengan penyusunan ya kaitan dengan ini penyusunan ADRT ya. Ini artinya cara mainnya di dalam menjalankan suatu organisasi sebagai nanti saya yakin Pak Sigit, Pak Surono, kemudian Bapak Ibu yang sudah ikut dulu waktu TOMT di Depok kalau nggak salah di UI itu saya yakin sudah punya draftnya sebagai, sehingga teman-teman brigade pangan itu harus menyusun ADRT dan sebagainya karena itu aturan-aturan yang mengikat kesepakatan di dalam satu organisasi sosial dan sebagainya. Saya kira itu Bu Nini yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf saya waktunya lebih banyak ya. Nah, kalau seandainya Widya Suara begitu Bu Nini. Saya akhiri ya sesi ini dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.